Shalom MNCC, apa kabar semuanya? Saya senang bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya melalui ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami, untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami, dan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan ibadah online Tuhan. Engkau yang pimpin hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima apa yang Engkau pesankan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Jemaat MNCC, mari kita sama-sama bertepuk tangan, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa-Ku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa-Ku. Syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat
kasih setiamu tak pernah lepas, penjagaanmu, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku, ya Aba, ya Bapakku, ya Aba, ya Bapakku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau yang selalu menjagaku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, yang selalu menjaga kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Dan biarlah pada saat hari ini Tuhan, bukakan mata rohani kami, pikiran kami Tuhan. Fokuskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu, itu melalui firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, shalom saudara. Terima kasih buat kesempatan saya boleh ada di tengah saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom buat jemaat MNCC Sukabumi. Hari ini saya akan berbicara dengan tema firman Tuhan, karakter yang diubahkan. Apa pentingnya karakter kita diubahkan dan apa gunanya dan mengapa kita harus berubah? Saya percaya kita akan terus mendapat kekuatan dari setiap firman yang akan kita dengar pada hari ini. Iya, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakter yang diubahkan. Mengapa penting kita ini diubahkan karakter kita? Karena firman Tuhan berkata, ya setiap manusia itu sudah dikandung di dalam dosa. Dan sejak dalam kandungan kita ini sudah mewarisi tabiat atau sifat dosa itu.
Karena itu semua manusia yang terlahir dalam dunia itu sudah membawa dosa dan dia harus berubah. Nah, kenapa kita harus berubah dalam karakter kita? Karena memang semua manusia itu harus berubah. Ya, harus dilahirkan kembali. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, ya, tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat kerajaan surga kalau dia tidak dilahirkan kembali oleh firman. Ini berbicara tentang sebuah perubahan hidup, sebuah perubahan sikap atau karakter, dilahirkan kembali ya lewat firman Tuhan. Iya, saudara, karakter adalah sesuatu yang sangat menentukan kehidupan seorang Kristen di dunia ini. Bahkan saya percaya semua manusia yang ada di dunia sangat menentukan adalah karakter. Seseorang bisa mendapatkan jabatan, tetapi hanya sedikit yang bisa memperoleh kepercayaan untuk bertahan kalau dia memiliki karakter yang kuat. Iya, ada banyak orang berkata karunia, talenta bisa membawa engkau cepat naik ke atas puncak kesuksesan. Tetapi hanya karakterlah yang bisa membuat engkau bertahan di atas puncak kesuksesan itu. Nah, kenapa penting karakter bagi kita, saudara, ya, untuk diubahkan karakter kita? Ya, karena memang dari awal manusia tercipta ke dunia ini, Alkitab berkata kita sudah dikandung di dalam dosa. Dan karena itu semua manusia yang terlahir ke dunia membawa tabiat dosa, ya, karakter yang rusak. Nah, kita perlu ya diubahkan, memiliki karakter yang baru supaya kita juga bisa memperoleh hidup yang baru. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun akan melihat kerajaan sorga kalau dia tidak dilahirkan kembali oleh firman. Artinya apa? Kelahiran kembali itu berbicara tentang sebuah perubahan hidup. Ya, mengapa kita harus dilahirkan kembali? Karena dari awalnya kita sudah dikandung di dalam dosa. Karena itu kita perlu dilahirkan kembali dari apa? Firman Tuhan berkata dari benih ilahi. Ya, dan itu artinya perubahan hidup, perubahan karakter. Perubahan karakter seorang manusia itu bisa terjadi hanya ketika dia itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh kebenaran firman. Saudara, karakter itu akan sangat mempengaruhi dan sangat menunjang kehidupan semua manusia di dalam segala aspek. Ya, di dalam berumah tangga kita membutuhkan karakter yang kuat dari suami istri untuk bisa mempertahankannya. Di dalam dunia pelayanan di satu gereja kita membutuhkan orang-orang yang kuat di dalam hal karakter. Kenapa? Karakter ya itu yang akan menentukan seseorang itu sukses atau tidak, atau dia bisa bertahan atau tidak. Di dalam dunia pekerjaan pun orang-orang mencari orang-orang yang memiliki karakter yang kuat. Makanya ya kenapa dikatakan engkau bisa cepat naik ke puncak sukses karena karunia dan talentamu. Tetapi hanya karakterlah yang membuat kita bertahan di atas puncak kesuksesan itu. Karena memang hari-hari ini orang tidak lagi mencari orang yang punya karunia hebat. Tetapi orang yang memiliki karakter yang kuat. Saudara, karakter itu akan sangat menentukan kita untuk beradaptasi dengan banyak orang. Kenapa? Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan pasti kita akan bersosialisasi dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya dikatakan kita ini makhluk sosial. Artinya apa? Kita beradaptasi dengan banyak orang. Ya, dan karakterlah yang sangat menentukan sebuah hubungan yang kita bangun. Ya, mengapa ada banyak hubungan yang rusak? Karena ada begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita memiliki karakter yang kuat agar pelayanan kita, rumah tangga kita, bahkan kehidupan pribadi kita bisa terus bertahan. Ya, cara satu-satunya adalah memiliki karakter yang diubahkan dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua, ini ayat yang sering kali kita baca, berkata begini, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Dengan kata lain, berubahlah, kata firman Tuhan. Jangan menjadi sama. Ya, saudara, untuk berubah itu apakah mudah? Susah, luar biasa. Contoh aja, kita semua tiba-tiba memasuki sebuah fase yang tiba-tiba dunia digoncang dengan adanya virus corona. Ya, ketika virus corona datang melanda, maka terjadi perubahan. Orang siap atau tidak, orang mau atau tidak, orang setuju atau tidak, kita harus berubah.
Ya, bahkan semua orang tanpa persiapan, ya. Terjadi sebuah perubahan, ya, goncangan yang hebat karena virus, lalu semua aspek kehidupan manusia berubah secara tiba-tiba. Ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada persiapan. Ya, kita jujur saja saudara. Dengan semua keadaan yang terjadi ini akhirnya kita harus beradaptasi. Ya, mencari cara bagaimana tetap bisa bertahan hidup di tengah goncangan yang seperti ini, keadaan yang seperti ini. Kita mau atau tidak kita dipaksa untuk berubah loh. Ya, salah satu contoh ya dikatakan keadaan sekarang keadaan new normal. Ya, normal yang baru, ya normal tetapi baru, ya. Artinya apa? Pengen kembali ke normal tetapi normal yang baru, bukan normal yang kayak dulu lagi, ya. Tiba-tiba semua gaya hidup manusia pun berubah. Contoh, ya kita dulu kalau pergi ke mall atau tempat-tempat yang ramai, kalau kita pakai masker maka kita akan dilihatin orang dan dianggap aneh. Ya, kita ke mall aja pakai masker, sama satpam di depan pintu disuruh copot dulu. Ya, Bu, tolong maskernya dicopot biar kita ngomong lagi flu, Pak, copot. Ya, nggak boleh pakai masker ke dalam mall karena ada CCTV yang memantau wajah kita. Dulu kita datang di tempat kerumunan pakai masker, kita diliatin orang, aduh kayaknya nih orang sakit nih, jauh-jauh deh sama dia. Itu yang normalnya dulu, ya. Tetapi ketika terjadi virus corona, tiba-tiba ada yang namanya new normal. Ya, berubah semuanya. Sekarang jangan berani ke mall tanpa pakai masker, maka saudara akan dilihat sebagai orang aneh. Jangan masuk ke satu perkumpulan kalau saudara nggak pakai masker, semua orang akan lari menjauhi saudara. Kenapa? Ada sesuatu yang baru yang terjadi. Makanya sampai orang itu dirahasia. Bayangkan ada rahasia yang tidak pakai masker. Betapa susahnya nyuruh orang pakai masker. Iya, kenapa? Berubah dari yang dulu itu ke sesuatu yang baru itu nggak gampang. Ya, suruh pakai masker aja susahnya minta ampun. Tetapi kita kan harus beradaptasi. Ya, di sini kita membutuhkan seni untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kita mau atau tidak untuk bisa diterima di satu lingkungan itu, ya kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang. Ya, coba saudara berani ke kantor nggak pakai masker sekarang, ya akan diusir saudara. Ya, artinya apa saudara? Ya, kita semua dituntut untuk berubah. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ada di dunia kata Tuhan, tapi kamu bukan dari dunia. Ya. Kamu harus berubah, itu yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Kamu tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Mengalami perubahan supaya bisa masuk surga. Nah, kenapa kita harus berubah saudara? Karena syarat masuk surga itu gak gampang. Banyak orang berkata masuk surga itu kan ya kita sudah dapatlah dari Tuhan waktu kita percaya Yesus, oke. Tapi karena banyak alasan itu orang pun tidak berubah dalam hidupnya, karakternya nggak berubah. Ya, saudara, ya, ketika pertama kali saya mengenal Kristus, saya ini dulu karakternya hancur. Ya, orang yang menang sendiri, ya pemarah, pemalas, ya, dan banyak hal lainnya lagi yang karakter saya itu rusak, saudara. Tapi ketika saya mengenal Kristus, ya, saya membaca ayat ini dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang akan berhadapan dengan banyak orang. Dan sering kali hubungan kita dengan sesama itu rusak. Kenapa? Karena kita sebenarnya bermasalah bukan dengan orang lain, tetapi kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Hari-hari ini banyak sekali orang di gereja, di mana saja, ya bahkan tidak dipungkiri orang-orang dalam pelayanan masih bermasalah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Belum berubah. Ketika kita masih bermasalah dengan diri kita sendiri, lalu kita mencoba membangun hubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial, ya maka saya yakin saudara, ya hubungan-hubungan itu pasti akan rusak, akan hancur. Kenapa? Karena sesungguhnya kita masih bermasalah dengan diri kita sendiri. Ya, cara satu-satunya saudara,
Ya, kita harus membangun nomor satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itulah kunci untuk kita mengalami perubahan hidup yang pertama. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kata firman Tuhan. Supaya kamu bisa membedakan. Ternyata, untuk apa karakter kita diubahkan? Ya, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ya, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, ya, kita dalam hidup ini bersosialisasi, maka setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, keputusan yang harus kita ambil dan kita buat, yang bersangkutan juga dengan orang lain. Ketika kita sudah berubah, karakter kita sudah diubahkan oleh firman Tuhan, maka dengan mudah kita bisa ya mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itu akan sangat menolong kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Yaitu kalau karakter kita sudah diubahkan. Kita semua harus berubah, saudara. Ya, saudara harus berubah. Saya pun harus berubah. Bahkan sampai detik ini. Saya masih terus merubah apa yang perlu saya rubah. Ya, dulu ketika saya belum terima Yesus, saudara. Karakter saya hancur, hidup saya hancur. Makanya ketika pertama kali saya terima Yesus, waktu saya mengaku di depan orang tua saya. Nomor satu yang disampaikan papi saya kepada saya adalah apa? Dia bilang begini. Oh, ternyata ini toh. Ya, penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Ya, kenapa dia berkata saya jadi aneh? Karena terjadi perubahan dalam hidup saya. Ya, anehnya apa? Dulu sering pulang malam, dulu malas di rumah. Waktu terima Yesus gak suka pergi malam lagi. Waktu terima Yesus gak malas lagi jadi rajin. Iya, kenapa? Ada perubahan hidup. Orang harus melihat perubahan hidupmu, saudara. Ya, waktu engkau menyatakan dirimu engkau sebagai seorang Kristen, maka orang harus melihat perubahan hidupmu. Siapa orang itu? Orang di sekeliling kita dulu. Ya, yang setiap hari kita membangun hubungan. Ya, dengan siapa? Ya, di dalam keluarga, suami, istri. Makanya istri atau suami sering-seringlah bertanya kepada pasanganmu, saya ini sudah berubah apa belum? Apa yang harus saya rubah lagi? Ya, jangan sibuk menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita sendiri gak pernah berubah. Kenapa terjadi banyak kekacauan dalam setiap hubungan, dari rumah tangga dimulai sampai ke gereja, sampai ke hubungan yang besar? Karena orang cuma sibuk menuntut orang lain berubah, tapi dia gak pernah mau berubah. Seorang ibu bersaksi kepada saya, rumah tangganya hampir hancur. Kenapa? Setiap hari dia menuntut suaminya untuk berubah. Ya, kamu itu gak begini loh, kamu itu harusnya begini, kamu itu harusnya begini. Apa yang terjadi? Suaminya naik darah, dia juga naik darah. Terjadi pertengkaran. Karena suaminya merasa, ya memang saya seperti ini. Kenapa kamu tuntut saya begini-begini? Tapi ibu itu berkata kepada saya, Bu, saya bersyukur menemukan khotbah ibu. Satu kali saya mendengarkan ibu berkata, jangan tuntut orang lain untuk berubah, tapi engkau dulu yang harus berubah. Ya, kita tidak akan pernah bisa mengubah keadaan di sekeliling kita. Kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi kabar baiknya kita bisa merubah diri kita sendiri. Kita bisa mengubah cara kita berespon terhadap setiap keadaan. Ya, lalu dia berkata akhirnya, Bu, ya saya berhenti menuntut suami saya berubah. Saya menuntut diri saya sendiri untuk berubah. Dan ketika saya terus mengalami perubahan, saya melihat apa, Bu? Suami juga makin berubah. Sekarang suami itu makin tanggung jawab. Dia sering bantu saya di rumah. Hubungan kami dipulihkan. Tidak ada pertikaian lagi. Iya. Kalau semua orang sibuk berusaha mengubah diri masing-masing. Ya, maka kita gak punya banyak waktu untuk berdebat dan bertengkar. Ya. Lalu mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa mengubah karakter saya agar hubungan saya pulih, saudara, ya? Kenapa hubungan itu rusak dengan sesama? Ya, di dalam seni kita membangun hubungan dengan orang lain karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, kita harus mengalami perubahan. Kenapa rusak hubungan demi hubungan dalam rumah tangga, dalam gereja? Ya, karena orang bermasalah dengan dirinya sendiri.
Kita nggak mungkin bisa menjadi dampak bagi orang lain kalau diri kita sendiri masih bermasalah. Bagaimana caranya? Mungkin Anda bertanya untuk kita bisa mengalami perubahan, Bu. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya saudara, ingat Tuhan menciptakan kita ya sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita untuk kita ini bisa berdampak baik bagi banyak orang. Caranya bagaimana untuk bisa berubah? Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar yang pertama. Ya, kita itu perlu mendengar ajaran yang benar. Ya, kenapa orang karakternya rusak? Karena dari kecil mungkin dia tidak pernah mendengar pengajaran yang benar. Sangat sedikit sekali orang tua yang mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Apalagi hari-hari ini saudara, orang tua cuma sibuk mencekokin anaknya dengan les. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, les ini, les itu. Tapi sangat sedikit orang tua yang setiap hari lesin anaknya dengan firman Tuhan. Mengajarkan sesuatu yang baik. Ingat, segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Lewat hamba-hambanya, lewat murid-muridnya, lewat rasul-rasulnya. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman yang diilhamkan Allah. Ya, mari orang tua tanggung jawab kita pertama kali mengajarkan kepada anak-anak kita tentang firman Tuhan. Supaya dari kecil mereka sudah mendengar dan firman itu yang akan membentuk karakter mereka. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk yang pertama mengajar. Firman Tuhan mengajar kita tentang bagaimana karakter yang benar. Firman Tuhan mengajar kita untuk bisa bertindak, melakukan segala sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu berguna untuk apa? Menyatakan kesalahan. Bagaimana orang bisa berubah karakternya kalau dia nggak pernah tahu kesalahannya itu apa? Ya, kita baru akan bisa berubah ketika kita tahu kita salah. Masalahnya kenapa orang gak berubah-berubah? Karena dia merasa dia benar terus dan dia tidak pernah merasa salah. Bagaimana seorang bisa disembuhkan waktu dia merasa bahwa dia sakit? Ya, kenapa banyak orang mati mendadak? Karena dia gak merasa dia sakit. Ya, mungkin dia tahan sekalipun siksa, dia tahan aja sakit itu. Dia gak pernah cerita, dia gak pernah ngaku. Ya, makanya kita sering kali mendengar tiba-tiba ada orang meninggal. Ya aduh, ya kok dia tiba-tiba meninggal. Istrinya bilang dia tuh sebenarnya udah lama sakit tapi dia tahan. Dia gak mau ke dokter, dia gak mau ini, dia gak mau. Saudara, bagaimana orang bisa mengalami perubahan? Yang pertama ngaku dulu bahwa kita ini salah. Ya. Dari mana kita tahu kita salah? Alkitab berkata firman Tuhan itu gunanya adalah untuk apa? Selain mengajar, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Makanya kalau saudara dengar firman, dengar pendeta khotbah, kalau kesalahan saudara disinggung, jangan tersinggung tetapi bertobat. Karena memang firman Tuhan itu gunanya untuk menyatakan kesalahan. Bersyukur kalau dengar pendeta ngomong bertobatlah. Jangan gini, itu pendeta apa sih? Suruh-suruh saya bertobat, suruh-suruh saya bertobat. Tapi coba kalau saudara merenung gini, iya. Apa yang harus saya bertobat dalam hidup saya ini? Oh, saya ini masih tukang marah. Ampuni aku Tuhan. Oh, saya ini bersinah. Ampuni aku Tuhan. Ya. Kalau orang gak pernah merasa salah, dia tidak akan pernah mungkin berubah. Ya, jadi hari ini saudara, kenali dirimu.
Makanya saya terus bilang selalu, orang tuh banyak yang masih bermasalah dengan dirinya sendiri, lalu sudah masuk dalam pelayanan, dirinya aja belum beres, sudah melayani orang lain. Apa yang terjadi? Kacau semua, berantakan, babak belur. Ya. Jadi sadarilah kalau kita tuh salah. Ya, untuk bisa memperbaiki karakter kita dan untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, ya kita nih harus merasa bahwa kita nih salah. Ya, waktu kita merasa kita salah, ketika orang merasa dia sakit, baru dia bisa ke dokter, bisa berobat, bisa sembuh. Tapi kalau nggak pernah merasa sakit, ya tunggu aja, nanti langsung mati. Kita nggak mau binasa, saudara. Sadarilah bahwa kita itu salah. Hanya orang yang merasa sakit yang bisa disembuhkan. Hanya orang yang merasa salah yang membutuhkan pertobatan untuk berubah. Kalau nggak pernah merasa salah, ya percuma mau dengar firman tiap hari pun nggak ada guna. Orang dia nggak merasa salah, dia merasa udah benar. Ya, saya pernah menegur orang, saudara, yang tidak berubah-berubah. Saya bilang, kamu itu berubah. Jawabannya apa? Apa yang harus saya rubah lagi? Yang mana yang harus saya rubah? Aduh, kita bicara sama orang kayak begini percuma, saudara. Orang ngomongnya aja. Apalagi yang harus saya rubah? Saya aja sampai detik ini, saudara, kalau berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ubah aku. Apa yang belum berkenan kepadamu Tuhan yang masih aku lakukan, ubah aku. Lalu saya introspeksi diri, saya coba cek apa yang belum berkenan. Kan seharusnya begitu, saudara. Supaya hidup berubah. Tapi kalau gak pernah merasa salah, ya sudah. Hubungannya pasti rusak dengan semua orang. Yang berikutnya, firman Tuhan itu untuk apa gunanya? Untuk memperbaiki kelakuan. Setelah kita diajar, kita menemukan kesalahan kita, lalu kita mau memperbaiki. Itu tujuan mendengar khotbah, itu tujuan membaca Alkitab. Ya, kita diajar tentang begini, jangan tersinggung, jangan iri hati, jangan khawatir. Waktu kita dengar pengajaran itu, kita merasa, aduh aku ini masih suka tersinggungan, aduh aku ini masih suka marah, aku ini masih suka khawatir. Lalu kita berkata, Tuhan aku mau berubah. Dikatakan di sini memperbaiki kelakuan. Ya, kenapa orang pergi ke dokter? Untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Kenapa kita datang pada Tuhan membaca Alkitab? Untuk memperbaiki karakter kita yang rusak. Lalu untuk apa? Untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan kita ini harus diperbaiki. Ya, jangan bertahan dengan kelakuanmu terus dan merasa tidak salah. Wah, ini repot, saudara. Udah salah merasa gak salah. Bertahan terus. Bagaimana bisa jadi berkat? Ya, lalu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kan goal dari kekristenan itu apa? Waktu kita melakukan kebenaran, hidup kita berkenan pada Tuhan. Karena bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, hidup kita berubah. Amin, saudara. Berubah. Karena melakukan kehendak Bapa. Ayat 17 berkata ini goalnya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kelakuan kita berubah, karakter kita berubah, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tiap-tiap manusia, ini berbicara tentang hubungan yang kita bangun dengan sesama. Setiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau semuanya berubah dan diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik, wow, bukankah luar biasa rumah tangga kita? Luar biasa pernikahan kita, suami diperlengkapi untuk perbuatan baik, istri diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, anak-anak diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, hidup ini berdampak. Mari saudara, kita terus menjadikan hidup kita berdampak dengan kita mau diubahkan. Saya berdoa supaya kita semua menyadari hari-hari ini bahwa kita perlu berubah. Agar Tuhan bisa mengubahkan karakter kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Ubah kami Tuhan. Bahwa kami berkenan di mata Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Nyatakan kesalahan kami.
Perbaiki kelakuan kami, supaya kami mengalami perubahan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ubah setiap kami menjadi seperti Engkau. Karena itulah goal dari tujuan kami beriman kepadamu, agar hidup kami menjadi sempurna, semakin sempurna, disempurnakan seperti Engkau. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubahkan hidup kami Tuhan, ubahkan jadi seperti firman-Mu. Ini hidup kami. Kami datang padamu Tuhan, selidiki setiap kami, nyatakan kesalahan kami lewat firman-Mu, agar kami mau diubahkan menjadi sempurna seperti Engkau. Kalau di antara kami yang masih terikat dengan banyak dosa Tuhan, ubahkan kami. Amarah, kebencian, kepahitan, kenajisan, semua hal yang tidak berkenan di hidup kami, ubahkan Tuhan. Bahkan karakter kami mau diubahkan Tuhan, supaya hubungan kami dengan sesama juga menjadi baik Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman ini. Jadikan hidup mereka semakin diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan hidup kami untuk diubahkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat hambanya Ibu Debbie Basir, di mana ibadah ini boleh dilayaninya pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih buat hari ini di mana kami boleh mengadakan ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus yang memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-Mu Ibu Debbie Basir, hingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus, di mana firman yang telah dibawakannya boleh menjadi kekuatan pedoman dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati suaminya dan kedua anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, juga memberkati setiap umat Tuhan
dimanapun mereka berada, di MNCC maupun yang lainnya yang menyaksikan ibadah online ini. Kami percaya pengurapan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus sentiasa menyertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkaulah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati hamba-Mu Pak Gem Oki di MNCC. Berikan kesehatan yang baik, serta istrinya dan anak maupun orang tuanya. Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang memberkati. Kami percaya kebijaksanaan dan hikmat ya Tuhan Yesus, hingga dia boleh melayani kami di MNCC. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap jemaat MNCC, di mana kami jauh bertumbuh di dalam kasih dan setia dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati tim pengembalaan, koordinator, maupun pengurus dan jemaat MNCC ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, apabila ada hamba-hamba-Mu yang sakit, kami percaya bilu-bilu yang telah menyembuhkan mereka semua. Apabila yang dalam permasalahan pergumulan, Tuhan Yesus kiranya memberikan pertolongan, berikan jalan keluar dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan, kami bersyukur Tuhan Yesus telah menyediakannya dan akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang berkati para anak-anak sekolah minggu di MNCC. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan pandemi ini Tuhan, mereka belajar di rumah masing-masing secara online. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memberikan hikmat buat mereka, hingga apa yang mereka pelajari dapat mereka mengerti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, hingga mereka anak-anak sekolah minggu mulai mengerti akan kehendak Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus secara dini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati bangsa Indonesia ini dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya semuanya dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, serta hikmat yang dari Tuhan Yesus, hingga mereka memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberkati pertanian, pertambangan, perindustrian, perikanan yang ada di Indonesia ini. Semuanya menjadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan atas bangsa kami, pemulihan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan ya Tuhan Yesus. Hingga semuanya boleh kembali menjadi normal. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjauhkan COVID-19 ini dari bangsa Indonesia. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap gereja dari denominasi apapun yang melakukan ibadah sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong setiap hamba-hamba-Mu, berkati mereka. Kami percaya firman Tuhan Yesus yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, agar mereka juga semua boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan maupun persembahan. Kiranya Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati mereka semua dalam usaha pekerjaan apapun yang mereka jalankan. Tuhan Yesus memberkati hingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Tuhan memberkatimu pada waktu susah ini. Apa yang dibuat oleh tanganmu untuk kebaikan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluarga besarmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati sekolahmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa pada ibadah online yang akan datang.